Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, yaitu dalam rangka li'ala li kalimatillah. Tiada lain kita ini hanyalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran. Gimana bacaan kita ini supaya sampai kepada Iqra yang sebenarnya. Dan alhamdulillah melalui panduan atau tuntunan terasa. Maka rasakanlah. Kalimat ini selalu diulang, rasakanlah. Karena aku pada kau menunjukkan rasa yang mana yang harus kita merasakan, tapi rasakanlah dulu. Nah, masing-masing itu kan sama kan rasanya. Lalu ayat dibacakan ulang, diulang-ulang. Lalu yang kita merasakan tadi paslah dengan ayat ini. Nah, kayak itu caranya. Kenapa? Karena kalau kada dapat sirat Quran, maka kita lah orang yang dimaksud. Surah ke-8 ayat 31. Dan apabila ayat-ayat kami bacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Stop, Pak. Kalau kada dapat siratnya, ikam hafal aja bernyai. Dengar aja rekamannya tuh, paling hafal. Maka sebatas hafal di kepala anaknya. Sedangkan Al-Quran dikumpulkan di dalam dada, bukan di kepala. Itu bedanya. Karena kalau hafal aja, maka teruskan ayat itu. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Siapa yang hafal, maka yang hafal itu pasti menganggap Al-Quran dongeng. Dongeng, cerita-cerita dongeng kan. Ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan tentang berakil balik, berakal dewasa. Karena orang yang senang dengan dongeng itu cuma anak kecil, ya kan? Ya. Orang yang berakil balik, berakal dewasa, kada suka dongeng, tapi kenyataan itu bedanya. Dongeng enggak? Iya. Dongeng orang-orang terdahulu, teruskan. Habis. Nah, seperti itulah. Ketika mendengarkan dongeng, lalu sangka yang ada di dalam dada. Karena dongeng tadi hafalan di kepala, di dalam dada isinya cuma sangka, bisikan setan. Oh, ya apalagi sangka yang ada. Apa yang di dalam sangkanya itu yang nyata? Yang nyata inya mengaku beriman. Ya kan? Ini. Lalu inya merasa berilmu. Wah, rakai. Itu rusaknya. Padahal beriman gin balu. Makanya ayat demi ayat tuh supaya nyata rasanya. Itu caranya. Dongeng tadi. Ya. Surah 40. Gafir. Ayatnya 7-8.
Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Iya. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, Mm-mm. dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Stop. Kita lihat. Kalau ditanyakan kepada orang yang suka dengan dongeng, apalah yang diceritakan tuh? Ya kan? Nah, jadi ada yang tidak diceritakan ya kan? Ada bakal tahu. Iya tahu cerita aja Pak. Ini. Nah ini. Lalu para nabi dan rasul cuma cerita aja lah. Kalau 25 nabi dan rasul tersebut sebatas cerita, dusta, kita akan beriman kepada mereka. Beriman kepada nabi dan rasul, dusta, ikam sebatas cerita, lain iman, ya. Nah itu. Ulangi ayat ini. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Iya, Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, iya. dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Nah, kada ada bisi mujizat kala, abjuh lagi bisi karobah lah. Aduh. Hah? Lalu apa yang ada? Yang nyata. Mulai mukjizat, karomah, maunah dan istidrak. Dalam pandangan tauhid hanya satu af'al Allah semata. Nah, itu caranya. Jadi kan terbagi-bagi lagi itu. Kalau terbagi-bagi berarti ada kuasa yang lain selain kuasa Allah. Nah, teruskan. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil. Ya, Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. berpegang kepada yang batil. Nah, tuh kan. Ulangi dari yang kemanukan tadi. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Ulangi dari maka apabila. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara Untuk semua perkara. Terus diputuskan dengan adil. pas diputuskan dengan adil. Hanya orang yang berdiri tegak lurus, berdiri di atas keadilan Quran, sekarang baru pas buat dia. Karena bila luput ikam orang-orang yang batil yang dimaksud. Teruskan. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Ah, ya kan? Rugilah. Orang-orang yang cuma dongeng aja rugilah. Nah, lalu berbalik ke kita pulang dong. Kalimat itu selalu berbalik ke kita, kadang-kadang paham kita. Sudahkah kita bukan termasuk orang-orang yang didongeng tadi? Nah, gitu kan? Kayak apa caranya supaya 25 nabi dan rasul itu bukan cerita atau dongeng? Kan ada penjelasan kalau itu? Iya, karena itu bukan cerita yang kita sambat inilah. Sudah ada cerita itu. Bahkan yang ada di luar sana, ada lah orang menceritakan kayak ini. Kan ada kan? Ha. Alhamdulillah. Majelis taklim kita bukan bercerita. Karena aku bukan seorang pendongeng. Maka rugilah kalau bubuhanmu cuma mendengar dongeng. Aku kada pendongeng, coba. Aku bukan tukang cerita. Lalu yang kau dengarkan itu, bila kada nyata, maka ikam-ikamlah yang dapat cerita. Nah, itu. Ulangi ayat ini. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Ya, Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, ya. dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan Stop. kepadamu. Siapa yang tidak diceritakan?
Karena itu yang tidak diceritakan itu bukan cerita. Yang tidak diceritakan kepadamu adalah yang mendengarkan cerita tersebut. Lalu apabila yang mendengarkan cerita tersebut itu ikut kepada cerita yang didengarkannya, maka dia termasuk golongan cerita juga. Ingat?